pagi semuanya. Pagi, Pak. Itu siapa nih, Dok? Happy, Pak. Coba angkat. Bangun, Pep. Saya tidak tidur, Pak, tapi saya sedang merenungi masa depan, Pak. Kalau gitu, masa depanmu yang saya percepat. Jadi, hari ini saya mau membagikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah membuat video di atas 10 menit tentang materi pengertian teks akademik, fungsi teks akademik, ciri-ciri teks akademik, genre mikro dan makro, dan juga perbedaan teks akademik dan non-akademik. Bagi kalian yang videonya paling bagus, nantinya akan direkomendasikan di magang nasional. Hah? Magang? Gila. Bener ya, kampus ada yang besar kayak gini, apalagi ada CEO yang membelinya. Ngawur ya kamu itu. Ini bukan sekedar tugas biasa, tapi ini juga penentu masa depan kita. Ini juga penentu aku tidur atau nangis malam ini. Dramatis banget gila. Oh, Mereka belum tahu bahwa aku yang menyuruh Pak dosen agar mahasiswa sini semangat belajarnya. Baik, akan dibagi kelompoknya. Kelompok 1, Febrian, Ziljian, Ivan, Henry, dan Mario. Aduh, sekelompok lagi sama si teman tidur. Tenang guys, aku akan menjadi pahlawan dalam tugas kelompok ini. Alas, pahlawan kesianan kayak gitu. Tugas ini harus selesai dalam 1 minggu. Kalau enggak, ada sanksinya nanti. baik Pak, akan kami laksanakan. Baik, kalau gitu kalian diskusikannya dulu. Saya mau keluar. Saya terus. Kasih, Pak. Makasih, Pak. Gimana guys? Kita mau bahasnya di mana dan jam berapa kira-kira? Gila-gila kalau di kafe mau nggak? Boleh sih, aku nggak sakit. Mau bilang semua? Oke. Sip. Jadi gue datang. Enggak juga sih, baru tahu. Ya guys, tugas yuk. Kita datang lagi nih. Kita bagi-bagi tugas dulu ya. Aku bagian pengertian teks akademik ya. Oke, aku bagian ciri-ciri akademik ya. Kalau aku bagian fungsi akademik ya. Kayaknya aku bagian genre mikro dan makro aja deh. Aku bagian sport moral. Kamu juga bagian perbedaan teks akademik dan non akademik. Jangan cuma sport moral. Keras amat nih orang. Oke deh, aku ngalah. Oke. Jadi kita mulai dari dasar dulu aja ya. Iya Hen, tolong jelasin pelan-pelan ya. Aku ini tipe manusia yang lebih lama. Jujur, awalnya aku ngira teks akademik itu tulisan yang dibuat asal formal aja. Ternyata nggak sederhana itu. Teks akademik itu adalah tulisan yang digunakan dalam dunia pendidikan atau ilmiah untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau pembahasan secara jelas, logis, dan terstruktur. Nah, bahasa yang dipakai juga harus formal, bukan bahasa sehari-hari atau lebih santai. Selain itu, isi teks akademik biasanya berdasarkan fakta, data, atau sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan cuma sekedar opini pribadi. Makanya teks seperti makalah, laporan penelitian, jurnal, maupun skripsi itu termasuk ke teks akademik. Jadi intinya di sini teks akademik itu tulisan formal yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal secara objektif dan sistematis. Aduh, susah dimengerti nih. Coba pakai bahasa bayi, Pan. Ada kamu ini. Artinya teks akademik itu dipakai untuk belajar, penelitian, dan di dunia pendidikan. Fungsinya tuh ada 4 P. Yang pertama menyampaikan informasi ilmiah. Yang kedua menjelaskan hasil penelitian.
Yang ketiga, melatih pola pikir logis dan sebagai komunikasi dalam dunia akademik. Nah, aku rincikan lagi ya biar kamu nggak bingung. Yang pertama itu menyampaikan informasi ilmiah. Maksudnya itu teks ini menjadi media buat nyebarin ilmu yang bersifat objektif dan sesuai fakta. Jadi, informasi yang sampai ke pembaca itu benar-benar akurat dan sudah teruji, bukan hanya sekedar opini dari kita atau prasangka yang gak ada pada dasarnya. Yang kedua, menjelaskan hasil penelitian itu fungsinya sebagai dokumen resmi yang memaparkan seluruh proses riset kita, dari metode yang kita pakai sampai temuan yang kita dapat. Tujuannya apa? Supaya transparan, jadi peneliti itu bisa mengecek ulang atau ngembangin temuan lebih lanjut. Yang ketiga, melatih pola pikir logis. Maksudnya itu sebenarnya kita dibuat untuk melatih mental kita biar terbiasa mikir sistematis dan analitis. Karena nulisnya itu pakai aturan baku. Kita dilatih untuk menghubungin antara masalah sama bukti secara masuk akal, biar nggak asal asumsi pas tarik kesimpulan. Untuk yang terakhir, komunikasi dalam dunia akademik, ini itu semacam jembatan interaksi formal buat kita sesama mahasiswa, dosen, atau peneliti. Karena pakai bahasa yang standar, pertukaran ide jadi lebih efektif dan gak salah tafsir nanti ujungnya. Jadi ilmu pengetahuan bisa terus berkembang. Gimana, Feb? Kira-kira kamu udah ngerti belum kenapa teks akademik itu penting banget buat kita? Jadi kalau aku nulis, bro, tugas ini bikin stres banget, gila. Itu bukan akademik. Itu non akademik bodoh. Kalau akademik, mahasiswa mengalami tekanan dalam menyelesaikan tugas. Kok bisa beda dunia gitu, woy? Karena akademik itu termasuk paling objektif, netral, dan ilmiah. Dan itu bisa digunakan untuk makalah, proposal, dan sebagainya. Memang keren banget kok satu ini. Lebay, biasa aja kali. Udah, lanjut aja, gak cuma selesai. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri. Nah, ciri teks akademik itu gimana sih? Yang pertama itu formal, di mana kita harus menggunakan KBBI dan juga IED sesuai dengan aturannya. Nah, yang kedua itu ada objektif, di mana kita sesuai fakta, bukan opini. Seperti contoh, angka atau persenan dalam suatu data. Itu kan pasti udah objektif kan? Yang ketiga itu logis, di mana susunan kita terus logis dan pembaca tuh bisa tahu apa sih pesan kita. Yang keempat itu sistematis, di mana setiap kita membuat suatu ilmiah ataupun suatu proposal itu kita harus buat secara sistematis, di mana sebagai contoh ada pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan, di mana kita harus secara runtut. Yang pertama pendahuluan, pembahasan, terakhir baru kesimpulan. Yang terakhir itu menggunakan bahasa baku. Objektif itu maksudnya apa sih? Objektif itu berarti berdasarkan fakta, bukan opini. Nah, contoh tidak objektif itu, aku benci tugas ini. Nah, kalau contoh objektif itu, mahasiswa mengalami masalah dalam manajemen waktu. Jadi perasaan disensor ya? Bukan disensor, tapi disesuaikan. Jadi, dalam tes akademik itu, kita tidak menulis secara perasaan, tetapi kita menulis secara fakta. Nah, oke, lanjut. Sekarang genre. Oke, genre itu dibagi menjadi dua. Ada genre mikro dan genre makro. Nah, genre makro adalah gabungan dari genre mikro. Sedangkan genre mikro adalah sebagian dari genre makro. Nah, contohnya, genre makro itu ada makalah, tesis, skripsi, laporan. Nah, sedangkan genre mikro itu deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan prosedur. Nah, ini genre makro itu adalah hasil dari penggabungan genre-genre mikro. Jadi dalam satu genre makro bisa ada banyak sekali genre mikro, karena tadi genre makro itu adalah gabungan dari genre-genre mikro. Jadi makalah itu bukan cuma tulisan, tapi struktur yang lengkap. Benar. Aku masih bingung sih bedanya. Nah, oke, Feb. Jadi kali ini aku jelasin ulang aja, intisarinya aja ya. Jadi akademik itu, yang pada pentingnya itu, ialah formal, ilmiah, dan berdasarkan fakta. Sedangkan non-akademik itu, dia lebih santai, subjektif, dan bebas. Jadi Feb, contoh non-akademik tuh kayak, gila tugas ini bikin otak gue keluar. Jadi kalau tugas tersebut memberikan beban kognitif tinggi, itu termasuk contoh akademik? Iya, tumben. Akhirnya gak perlu lagi kamu Pep. Oke, jadi ini kan udah ada tugasnya nih masing-masing, dan juga udah jelas kan penjelasannya. Jadi kita lihat ya, soalnya udah sore nih. Pulang yuk.
Gitu, udah. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kenapa semua orang bisa ngerti, tapi aku enggak? Gini, aku tahu. Karena kamu berhenti sebelum garis finish sih. Coba lihat, kamu lebih milih jadi si tukang tidur kan dibanding si gagal kan? Tapi kamu nggak paham jadinya orang yang paling bego di kelas. Sebenarnya akademik itu bukan soal tentang IQ tes kita, tetapi itu soal kemampuan logika. Jadi kalau dari aku, kamu harus berusaha semaksimal mungkin. Ini aja deh, gimana kalau kita belajar sama-sama aja? Boleh, ayo. Yuk, sana yuk. Coba ulang, tadi materinya apa aja? Teks akademik, pengertian teks akademik, general dalam teks akademik, makro mikro, ciri-ciri teks akademik, struktur teks akademik. Mulai hari-hari dengan langkah pasti untuk mencoba lagi. Tak menyerah, buta akan kalah hari ini, esok atau nanti. Berbalik, terbang tinggi, tak berhenti. Tuh kan apa aku bilang, kamu tuh bisa. Semua itu harus coba dari usaha, bukan kemasan menyelimuti diri kita sendiri. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, seperti yang sudah saya katakan minggu lalu, hari ini kita akan mengumpulkan tugas video bahasa Indonesia. Nah, sekarang silakan dikumpulkan. Zid, mana videonya? Kok nggak ada? Serius lu? Hilang? Tadi malam ada di sini loh. Kok bisa tiba-tiba hilang? Tanggung jawab, Pak. Kita udah seminggu pada hari ini. Mata aku udah tinggal pada. Nah, emang kamu tanggung jawab kalau kita nggak lulus tahun ini? Emang kita sudah beli doang. Cuman nyimpan file aja pucus. Tamat lagi. Ya udah, salahin aja terus. Kan pikir aku nggak stres pak. Gila, aku udah nggak kuat nih. Kalau nilai ini nol, taruh di mana muka aku bukan orang tua. Siap-siap aja di DO, aku mau pulang aja. Berisik banget lu pada. Mau sampai sore kita ke angkasa tuh juga nggak rapat kali kalian. Jangan sampai ya. Kita semua lagi stres. Kita ada ngomong. Ini kalau tunjukkan yang kalian ini, gue udah menjadi kamarnya. Mana kita tahu orang itu rusak dari jam 2 malam. Serius kamu kan? Serius dong. Udah, kita kumpulin. Kumpulin semua tuh. Ini pahlawan kita guys. Gila, lu lihat kelompok dua. Mereka ada yang bawa gimbal, kamera 4K, bahkan ada yang bawa drone juga loh buat videonya. Penjelasannya juga oke banget. Nah kita cuma modal laptop dan HP kentang doang. Mana materinya banyak banget lagi. Apalagi teks akademik mereka kayaknya dibahas sampai ke akar-akarnya. Gue mendadak lupa apa yang jadi makro. Kayaknya aku mau pulang aja lah. Di depan mereka nih, kita cuma kocok. Mereka tuh pembahasannya dari profesor. Kita ini apa lah? Pas video itu cuma kulit. Kalau teks akademik itu isinya.
Berarti gini deh, kalau emas gak ada isinya kan sampah ya. Apa gunanya dipilih sama CEO kalau kayak gitu? Minta kamu Kevin, handle aku dah dong. Wah, kelompok 4. Masih berani datang. Gua dengar materi kalian langsung gak ada satu malam ya. Hati-hati. Teks akademik itu butuh objektif, bukan otak yang isinya cuma tidur. Maksud kalian apa? Udah, Dil. Emang benar, aku yang tukang tidur. Teks akademik itu intinya komunikasi yang jelas dan ringkas. Kalau kamu cuma modal pamer alat, tapi penjelasan lu bertele-tele, itu namanya teks non-akademik yang dibungkus secara formal. Sampah tetaplah sampah. Lihat aja nanti, siapa yang bakal dapat kesempatan magang. Baik, selanjutnya kelompok 4, silahkan kalian mempresentasikan video dan materi kalian. Lu barusan keren banget sih. Tapi sekarang giliran kita, nama kita dipanggil. Oke, nilai A atau hancur. Guys, kalau aku pingsan di panggung, tolong share aku ke UKS ya. Jangan pingsan. Buktikan kalau kamu suka tidur ini bisa lebih hebat dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Teks akademik, banyak yang mengira teks akademik itu menyesatkan dan ragu. Tapi kami akan menunjukkan bahwa teks akademik itu adalah fondasi masa depan. Luar biasa. Selamat ya kelompok 1, kalian sudah menang. Dan sesuai dengan janji saya kemarin, CEO yang mensponsori kegiatan magang ini sudah ada di sini. Mana Pak? Mana CEO-nya? Silakan Pak Kevin, maju ke depan. Terima kasih Pak dosen. Tujuan saya sini adalah untuk mencari mahasiswa yang bertalenta dan juga bisa pasar dari kalian. Dan saya tahu usaha kalian itu sangat terbaik. Kalian jadi rajin ya, yang jadi CEO. Tes akademi itu tujuannya untuk berpikir secara sistematis. Dunia itu butuh orang yang logis dan bukan cuma panik saat masalah kita datang. Nilai kalian semuanya A, dan kalian akan mendapatkan kesempatan untuk magang di perusahaan ternama. Akhirnya aku lulus dari penderitaan, tapi tetap aja